Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Seperti biasa, kami sedang berada di kebun kurma kami, Bukit Pinang, Pam, dan Resto. Pada pagi ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang bertanya, apa sih tanaman kurma kok bisa tumbuh di lahan gambut, dan apa itu lahan gambut itu sendiri. Nah, mungkin saja ya bagi kita yang berada di lahan gambut ya, sudah tidak asing lagi dengan lahan gambut. Nah, mungkin teman-teman yang tidak berada di lahan gambut ya, tentu bertanya apa itu lahan gambut ya. Dan pertanyaan itu saya pikir wajar-wajar saja, karena ada sifat keingintahuan tentang lahan gambut. Nah, sebetulnya saya sendiri juga tidak bisa menjelaskan secara detail apa itu lahan gambut, karena saya sendiri bukan ahlinya. Hanya saja saya memperlihatkan apa yang ada di lahan kami ini, kondisinya seperti apa. Nah, itulah yang akan saya sampaikan dengan teman-teman yang mungkin tidak tahu sama sekali ya dikatakan lahan gambut. Nah, bila kita lihat seperti ini lahannya seperti ini kebetulan sudah kita bersihkan ya. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini biasanya di lahan gambut ini akan tumbuh ilalang seperti ini ya. Ilalang akan tumbuh. Nah, kondisi lahan gambut ya yang aslinya seperti ini, vegetasinya banyak didominasi oleh paku-pakuan. Kalau di tempat kami sini ini dikatakan kalakai ya, kalakai. Nah, jenis paku-pakuan inilah yang tumbuh ya, menjalar ya di lahan gambut ini. Nah, kemudian bila kita telisik lebih jauh ya, kondisinya seperti ini ya. Nah, bila kita melihat ya, ini ada apa namanya, lahannya yang sedikit sudah dibersihkan. Nah, kelihatan rata seperti itu ya, seperti tanah ya, seperti tanah saja. Akan tetapi bila kita injak misalnya seperti ini di lahan ini seperti ini ya, nah maka tanah ini kelihatan turun ke bawah seperti itu. Nah, bahkan ini bisa mencapai 1 meteran ya ke bawah sana ya, ke bawah sana. Seperti itu ya. Nah, tanah dengan seresah yang ada di atasnya ini ya, resah yang ada di atasnya ini apabila musim kemarau ya, ini sangat rentan sekali terhadap kebakaran. Dan anehnya lagi, apabila kebakaran ya, maka pemadamannya cukup susah ya, karena seresah itu berada di bawah permukaan tanah ini, bisa mencapai 1 meter atau lebih seperti itu. Dan kadang-kadang api yang membakar
lahan ini berada di bawah ya, kelihatan di atasnya masih tidak terbakar, tetapi di bawahnya kebakaran, dimakan oleh api. Oleh sebab itu sangat hati-hati sekali ya terhadap sumber api ya, sehingga lahan kita tidak kebakaran seperti itu. Oleh sebab itu bila kita mengolah tanahnya ya, dilakukan pembersihan seperti itu ya, sehingga seresah yang ada di atas bisa kita minimalisirkan, dan itu bisa diolah, saya pikir ya, bisa menjadi sumber unsur hara bagi tanaman apabila dikelola dengan baik ya. Nah, saudara sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada, bila kita melihat kondisi lahan gambut kita seperti ini, makanya harus hati-hati pada musim kemarau agar tidak main-main dengan api ya, karena kelihatannya apinya sudah padam, tetapi pada bagian bawah lahan itu api tetap hidupnya. Ini contohnya seperti ini. Bahkan pada awalnya ini kelihatan rata seperti ini ya. Bila disiram dengan air, dia akan seperti padam, tapi lama-kelamaan ya, dengan cuaca yang sangat panas, misalnya pada siang hari, maka api itu akan timbul kembali seperti ini. Ini contohnya. Nah, ini sebetulnya yang dimakan oleh api ini di dalam tanah sana ya. Nah, seresah-seresah yang ada di atas inilah yang dimakan oleh api. Sebab itu sangat berbahaya sekali jika sudah kebakaran di lahan gambut seperti ini dan susah dipadamkan. Ini merupakan satu peringatan bagi kita, jangan main-main dengan kondisi lahan gambut di musim kemarau seperti ini misalnya. Ini sangat berbahaya sekali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.